Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Wiranda, NPM 02121061, Prodi S1 Sistem Informasi, mata kuliah Basis Data. Di sini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara membuat database MySQL dengan perintah DDL di SAMPP menggunakan CMD. Sebelum ke video tutorial, saya akan menjelaskan apa itu DDL. DDL adalah singkatan dari Data Definition Language. DDL merupakan subbahasa SQL yang berfungsi mendefinisikan database dan tabel, terdiri atas perintah-perintah SQL yang secara langsung membuat objek database seperti tabel dan indeks. Perintah DDL ada 3. Yang pertama, create. Perintah ini digunakan untuk membuat database baru, tabel baru, view baru, dan kolom. Yang kedua, alter. Perintah ini digunakan untuk mengubah struktur tabel yang telah dibuat. Pekerjaannya mencakup mengganti nama tabel, menambah kolom, maupun memberikan atribut pada kolom. Drop. Perintah ini digunakan untuk menghapus database dan tabel. Nah, selanjutnya kita buka SAMPP. Nah, kita nyalakan Apache dan MySQL. Nah, apabila sudah berwarna hijau, berarti sudah aktif ya Apache dan MySQL-nya. Kita akses di browser localhost. Nah, kalau tampilannya seperti ini berarti SAMPP-nya sudah berhasil diaktifkan. Lanjut kita buka CMD atau command prompt. Nah, kita ketik cd spasi c slice SAMPP slice MySQL slice bin, lalu enter. Nah, lanjut kita ketik MySQL spasi strip u spasi root spasi strip p, lalu enter lagi. Nah, di sini kita disuruh memasukkan password. Berhubung saya di sini MySQL-nya tidak memiliki password, jadi langsung saja kita enter. Nah, di sini kita sudah sudah masuk di MySQL-nya. Lalu kita akan menampilkan database dengan perintah show databases titik koma. Nah, di sini kita belum membuat database kan? Di sini baru database-nya masih berisi information schema, MySQL, performance schema, PHP admin, dan test. Nah, kita akan membuat nama database-nya dulu, yaitu create database. Nama database-nya kita bikin TB tugas. Berhubung ini tugas basis data. Lalu kita enter. Nah, kita sudah berhasil membuat database-nya. Lalu kita aktifkan dulu database-nya. Kita ketik use. Nama database-nya adalah TB tugas titik koma.
Nah, di sini sudah aktif ya kalau misalkan database change. Lalu kita akan membuat tabel. Create tabel mahasiswa buka kurung, enter, npm, tipe datanya char, jumlah karakternya 10, not null, lalu enter. Lanjut, ada filenya ada nama, tipe datanya varchar, jumlah karakternya kita isi 25, not null, koma. Jangan lupa koma ya di ujungnya. Lalu kita ketik jenis kelamin. Nah, di sini kita tidak boleh menggunakan spasi. Kita bisa menggunakan garis bawah atau langsung digabung. Jenis kelamin dengan tipe data char, jumlah karakternya ada 10, not null, koma. Lalu kita isi alamat dengan tipe datanya varchar. Jumlah karakternya kita kasih 50 saja, not null, koma. Lalu kita buat primary key-nya. Primary key adalah kunci utama untuk membedakan antara baris satu dengan baris lainnya yang ada pada tabel dan bersifat unik. Contohnya npm tutup kurung lagi karena tadi di awalnya buka kurung kan. Jangan lupa titik koma. Nah, kita sudah berhasil membuat tabel mahasiswa. Kita menampilkan struktur tabelnya. Dash C tabel mahasiswa, titik koma. Nah, sekarang kita sudah membuat TB mahasiswa, tabel mahasiswa. Lanjut kita membuat tabel dosen. Create tabel TB dosen. Buka kurung, enter. Di tabel dosen kita masukkan, kita isi nip dengan tipe data char, jumlah karakternya kita kasih 10 aja, not null. Terus yang kedua dosen, tipe datanya varchar, jumlah karakternya ada 25 aja, not null, koma. Lalu kita isi JK. JK itu kesingkatan dari jenis kelamin ya. Tipe datanya ada char, jumlah karakternya ada 10, not null. Lalu kita kasih alamat dengan tipe data char, jumlah karakternya ada sekitar 50, not null. Kita buat primary key-nya juga, yaitu nip ya, primary key dari tabel dosen. Lalu kita tutup kurung, titik koma, enter. Nah, kita sudah berhasil membuat tabel dosen. Lalu kita menampilkan struktur tabelnya. Dash C TB dosen, titik koma. Nah,
Di sini kita sudah membuat tabel dosen. Ada filenya, ada NIF, dosen, JK, sama alamat. Lanjut kita buat tabel mata kuliah. Create tabel TB mata kuliah. Buka kurung. Enter. Di mata kuliah ada kode mata kuliah, kode MK, dengan tipe datanya char, jumlah karakternya 20, not 0, koma, enter. Lalu kita buat mata kuliahnya apa? Salah. Kuliahnya tipe datanya ada varchar, jumlah karakternya 25, not 0, not 0. Jangan sampai salah ya, kalau sedikit saja salah ini bisa error. Lalu ada SKS, tipe datanya integer, jumlah karakternya 25, not 0, koma. Lalu primary key-nya di kode MK ya, tutup kurung, titik koma. Nah, kita sudah berhasil juga membuat tabel mata kuliah. Kita coba lihat ya tabelnya. C tabel mata kuliah, titik koma. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat kode tabel mata kuliah. Lanjut kita lihat pertanyaannya. Pertanyaannya di sini. Ini kan sudah berhasil kan 3 tabel tadi. Nah, di sini kita lihat pertanyaannya. Tambahkan kolom prodi setelah kolom alamat pada tabel mahasiswa. Nah, kita buka lagi CMD. Kita lihat dulu tabelnya, tabel mahasiswa. TB mahasiswa. Nah, di sini kita disuruh tambahkan kolom prodi setelah kolom alamat pada tabel mahasiswa. Kita klik dan kita ketik alter tabel TB mahasiswa add. Kita disuruh menambahkan prodi dengan tipe datanya char, jumlah karakternya 25, not 0, titik koma. Nah error, ada yang salah ya. Alter tabel mahasiswa add prodi char, not 0. Gimana ya salahnya? Coba kita ulang lagi. Alter tabel TB mahasiswa add prodi, tipe datanya char, jumlah karakternya 25, lalu not 0. Oh iya, di sini L-nya kurang 1 ya, jadi error. Nah, kita berhasil menambahkan prodi setelah kolom alamat. Coba kita lihat tabelnya, apakah sudah berhasil ditambahkan. C tabel mahasiswa titik koma. Nah, ini kan
prodinya sudah bertambah ya di bawah alamatnya. Terus kita disuruh rubah nama file jenis kelamin menjadi JK pada tabel mahasiswa. Kita disuruh merubah file jenis kelamin di tabel mahasiswa. Kita ketik alter tabel TB mahasiswa, change jenis kelamin menjadi JK dengan tipe data char, jumlah karakternya 10, titik koma. Salah ini, hampir titik koma ya. Nah, kita berhasil merubah jenis kelamin menjadi JK. Coba kita lihat tabelnya. Des TB mahasiswa. Nah, di sini sudah berubah ya jenis kelamin menjadi JK. Lanjut kita baca pertanyaan lagi. Yang ketiga, hapus kolom alamat pada tabel dosen. Kita disuruh menghapus kolom alamat pada tabel dosen. Kita tampilkan dulu tabel dosennya. TB dosen. Nah, kita disuruh menghapus alamatnya. Kita ketik alter tabel TB dosen drop alamat, titik koma. Nah, kita berhasil juga menghapus kolom alamatnya. Coba kita lihat ya. Tabel dosen tabel dosen, titik koma. Nah, di sini alamatnya sudah terhapus ya. Jadi tinggal NIP dosen sama JK. Lanjut kita baca soalnya lagi. Hapus tabel mata kuliah. Di sini kita buka dulu tabel mata kuliahnya. Tampilkan dulu maksudnya. Des tabel mata kuliah, titik koma. Nah, di sini kan tabel mata kuliahnya ya kan. Nah, kita disuruh menghapus tabelnya. Kita ketik drop tabel TB mata kuliah, titik koma, jangan lupa. Nah, di sini kita sudah berhasil juga menghapus tabel mata kuliah. Coba kita lihat, masih adakah tabel mata kuliahnya? Des C tabel TB mata kuliah, titik koma. Nah, kenapa ini error? Karena tabel mata kuliahnya sudah kita hapus. Tabelnya cuman tinggal tersisa tabel mahasiswa, dan tabel dosen. Nah, oke, sekian dari saya. Jika ada salah saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.